Halo, salam bahagia semuanya. Apa kabar untuk sahabat bagian di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak, dan yang terpenting adalah sehat selalu. Sahabat bagian, untuk tema kita hari ini kami masukkan ke playlist Carry Tarot, berkaitan hal-hal yang mungkin perlu Kevin bahas di sini, terutama dari janjinya Kevin ya di tema yang sebelumnya. Kevin mendeteksi ada hal-hal yang berkaitan dari iblis. Nah, tema ini mungkin menjadi pro dan kontra. Kalau misalkan kalian terlalu berpikir terlalu kontroversi. Tapi ketika ini semua dijadikan sebagai perspektif baru untuk kalian untuk lebih berhati-hati, mungkin kita bisa mengambil energi positifnya. Berkaitan dengan demon atau iblis, demonologis, Kevin akan mengungkapkan hal-hal yang mungkin terkait dari segi pernikahan. Karena ini bagian dari analisa atau bagian dari ramalannya Kevin tentang pernikahan di tahun 2025. Apakah ada peran iblisnya juga di situ? Ada. Dan iblis ini kemungkinan juga bisa hadir untuk mengganggu yang namanya sebuah pernikahan atau hubungan suami istri. Lalu siapa saja sih iblisnya, namanya siapa saja dan perannya seperti apa? Mungkin nanti Kevin akan ungkapkan juga. Tapi bukan hanya tentang demonologi saja ya sobat bagian, Kevin juga terapkan juga secara psikologi dan juga spiritual dari beberapa agama yang ada di Indonesia, yang mungkin bisa menjadikan sebagai wawasan untuk sahabat bagian. Oke, mungkin ini temanya cukup lama, jadi Kevin bagi dua part ya, part 1 dan part 2. Part satunya di sini temanya tentang demonologis, siasat iblis dalam mencampuri hubungan pernikahan manusia. Dan juga analisa serta ramalan tentang pernikahan di tahun 2025. Ini bukan buat kalian saja yang mau menikah, tapi mungkin juga yang sudah menikah, ngejalin sebuah hubungan. Kenapa iblis lagi gencar-gencarnya mencoba untuk memisahkan seseorang? Dan di era kita saat ini, satu bagian juga sering mendengar sebuah berita-berita ya, bahwa negara-negara maju dan negara-negara berkembang banyak kaum muda-mudinya gak menikah. Termasuk di Jepang, di Korea, angka pernikahannya itu sangat sedikit sekali, sehingga bisa mengurangi yang namanya populasi di sebuah negara. Termasuk di Indonesia juga sama ya, saat bagian kasus tentang pernikahan sepertinya memang menurun drastis dan kasus perceraian semakin banyak. Mungkin saat bagian juga merasakan hiruk pikuknya dalam ngejalin sebuah hubungan dengan seseorang. Bukan hanya faktor psikologis juga, tapi memang ada kaitannya juga dengan demon atau tugas-tugas dari si iblis itu. Lalu berkaitan itu, siapa aja sih iblisnya? Dan perannya seperti apa sehingga dia bisa masuk ke dalam kehidupan manusia di sini? Sebelum ke pembacaan yang mungkin ini rada berat ya, Kevin juga harus menyiapkan materi dan juga menyiapkan tenaga. Kita bahas pelan-pelan dulu ya soal bagian tentang demonologis. Kalau kita membahas tentang ilmu esoteris itu luas banget loh soal bagian. Ilmu esoteris itu luas banget. Karena Kevin adalah pencinta esoteris, jadi mempelajari hal-hal yang sifatnya adalah misteri atau rahasia. Dan demonologi ini adalah bagian dari esoteris, sebuah ilmu yang memahami atau mungkin juga membahas hal-hal yang berkaitan dari makhluk tak kasat mata, seperti demon, seperti iblis. Ya, iblis sama halnya dengan malaikat, dan lawannya malaikat adalah si iblis tersebut. Tapi kalau berkaitan dari demonologis, ini adalah istilah yang merajuk pada hal-hal yang berkaitan dari demonologi, yaitu studi tentang makhluk-makhluk supranatural seperti setan, iblis, roh jahat, dan dalam berbagai tradisi agama atau mitologi. Dan demonologi ini sering membahas sifat hierarki atau asal-usul atau cara berinteraksi dengan makhluk-makhluk tersebut, baik untuk tujuan pemujaan, perlindungan, atau pengusiran. Nah, ini Kevin akan membahas tentang demonologis ini ya, terutama dari iblis-iblis yang mungkin perannya nanti akan banyak banget. Perannya juga akan bersinanggungan dalam ranah pernikahan. Kalau secara lebih spesifik ya sahabat bagian, demonologis ini biasanya adalah orang yang mendalami atau mengaji tentang
demonologi. Ingat ya, mengkaji tentang demonologi, baik dari sudut pandang akademik, teologis, atau mungkin juga dari segi okultisme. Dan konsep ini juga sering muncul dari beberapa agama, dalam tradisi Kristen, dalam tradisi Islam, dalam tradisi Hindu, dan penggambaran tentang makhluk jahat yang menggoda atau mengganggu manusia. Karena di sini elemen-elemen yang masuk ke dalam demonologi ini cukup scary ya. Jadi Kevin masukkan ke scary tarot ya. Dan okultisme ini juga adalah praktik tertentu juga untuk melibatkan pemanggilan atau pengusiran roh halus atau roh jahat atau mungkin juga demon. Tapi demon ini tingkatannya lebih tinggi lagi ya, bukan makhluk yang ecek-ecek seperti mungkin kuntilanak, pocong, genderuwo atau apa. Ini lebih tinggi lagi. Lebih tinggi lagi juga dari bangsa jin. Jadi vibrasinya atau energinya itu tipis banget, dan bahkan indigo sekaligus atau indigo sekalipun ini kesulitan untuk mendeteksi sinyal dari demon. Sekalipun dia adalah clairsentient, demon itu vibrasinya sangat tipis sekali dan bahkan tidak bisa kita sadari, tidak bisa kita rasakan, termasuk seorang indigo atau seorang pakar supranatural sekalipun. Dan tugas-tugasnya juga ada. Nanti Kevin akan gunakan tarot khusus karena tarotnya Kevin juga original ya. Dan Kevin juga menciptakan tarot-tarot yang berkaitan dari demon juga. Seperti apa? Ini bukan menyembah demon ya, tapi ilmu untuk mengkaji. Tapi sebelum ke pembahasan, Kevin lupa nih. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu bisa memberikan energi positif untuk kita semua. Kevin ingatkan, pembahasan ini tentang demonologis, jadi kalian bisa menambah sebuah perspektif baru. Dan pro dan kontra itu wajar ya saat bagian. Selain ilmu demonologis juga ada angelologis. Mungkin nanti di sesi selanjutnya Kevin akan membahas tentang angelologis juga. Kita bahas yang jahatnya dulu nih, karena ini mungkin dijadikan sebagai analisa atau ramalannya Kevin di tahun 2025. Membutuhkan alat karena Kevin adalah seorang cartomancer. Jadi membutuhkan alat yang Kevin gunakan itu adalah tarot ya. Tarotnya itu Kevin tuh banyak, dan setiap tarot itu ada temanya sendiri-sendiri, termasuk demon. Kita kenalan dulu sama yang namanya kartu tarot. Kartu tarotnya ini Kevin dua-duanya adalah karyanya Om Travis ya, Travis McHenry. Nanti kita akan bahas. Kevin pakai kartu occult tarot untuk membahas demonologi. Nanti next di sesi selanjutnya mungkin Kevin akan membahas tentang angelologis, peran angel juga yang bisa menjadi malaikat pelindung kita. Siapa angelnya dan apa perannya, mungkin nanti kita akan bahas ya di angelologis ya. Tapi kita akan membahas tentang demonologis. Ada nama-nama iblis yang muncul untuk tahun 2025. Iblis ini Kevin sudah merasakan sinyalnya juga. Nanti kita akan bahas bareng-bareng ya soal bagian siapa saja iblisnya. Biasanya kan di dalam tradisi Kristen tahu iblisnya yang paling terkenal itu adalah Lucifer atau Baphomet. Tapi kita akan cek apakah ada iblis lain dan seperti apa perannya, kita akan cek bersama-sama. Ini karena original, di sini pasti ada bukunya ya, buku panduannya, dan buku panduannya ini berkaitan juga tentang si iblis tersebut itu seperti apa. Yang lengkapnya itu ada di buku Key of Solomon ya. Nah, dan sumber bukunya, sumber tarotnya Kevin nggak pakai satu kartu doang. Ini juga Kevin pakai kartu karyanya, satu lagi karyanya Fabio Listrani. Ini dari Italia kalau nggak salah ya, Fabio. Nanti Kevin juga cek juga dari kartu tarotnya ini juga berkaitan juga dari demon. Yang angel Kevin juga punya banyak, yang demon juga banyak untuk menyimbangi ya. Ada beberapa iblis yang sudah Kevin temukan, dan ini kartunya sudah Kevin pilih karena ini iblisnya itu 2025 itu perannya kuat banget. Ini Kevin baca ini juga energinya juga kekuras juga ya, jadi butuh waktu juga. Mungkin nanti akan Kevin edit. Kalau misalkan capek, Kevin edit videonya karena ini nguras energi banget. Ada beberapa iblis yang sudah Kevin temukan. Kalau ini namanya Baphomet, ada di patung ini ya. Ini adalah
aksesoris saja ya, karena Kevin nggak nyembah iblis. Kevin makhluk bertuhan ya, jadi nggak nyembah iblis, ini sebagai aksesoris saja. Biasanya kan netizen tuh komen, kok tengkorak, kok gambarnya ini, kok gambarnya itu adalah properti saja. Nah, yang Kevin temukan 3 iblis itu masuk. Sebenarnya ada banyak, tapi kalau di kartunya ini iblisnya itu nggak terdaftar ya, nggak masuk. Jadi Kevin butuh beberapa jenis kartu lain untuk membahas tentang demon-demon yang berperan banget, terutama dalam ranah pernikahan di tahun 2025. Nanti isi ramalannya seperti apa, kalian cek aja videonya Kevin, simak aja di video ini. Oke, ya benar, Kevin berdoa dulu ya, mudah-mudahan kita terlindung dari energi-energi negatif. Untuk sahabat kebahagiaan juga sama, berdoa dulu sesuai dengan agama dan juga kepercayaan kalian, agar di pembacaan ini nggak ngerasa berat atau nggak ngerasa seperti apa, agar kita semua dijauhkan dari energi-energi negatif ini. Kevin persilahkan untuk sahabat kebahagiaan untuk berdoa terlebih dahulu. Amin. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Oke. Saat bagian, kalau kita membahas tentang demon, sebenarnya itu ada banyak banget, ada 72 iblis yang mungkin bisa Kevin bahas, tapi membahas 72 itu berat banget ya. Kita membahas iblis yang memang kemunculannya atau kehadirannya dia dalam ranah godaan tahun 2025 itu banyak. Dan beberapa iblis di sini sudah Kevin susun. Yang pertama adalah Asmodeus. Ada kaitannya juga dengan Asmodeus. Mungkin saat bagian yang sudah paham tentang, atau mungkin juga sudah tahu tentang nama-nama demon ini, mungkin kalian bisa berkomentar untuk menambahkan perspektif barunya dari komentar kalian. Dan di sini Kevin menyampaikan dari apa yang Kevin tahu, dari ilmu yang Kevin pahami juga. Iblis yang muncul atau siasatnya dia untuk mencampuri hubungan manusia di dalam pernikahan di tahun 2025 ini bisa sudah terjadi atau mungkin juga akan terjadi. Yang pertama, Kevin merasakan energinya adalah Asmodeus, atau mungkin juga ada yang menyebutnya sebagai Asmodai. Nanti Kevin jelaskan satu persatu. Lalu di sini ada Belial, dan wujud iblisnya adalah seperti ini ya wujudnya. Ada Belial, lalu di sini adalah Astaroth. Lalu di kartu Gotia Tarot di sini, ini juga sama, Astaroth juga, tapi penggambarannya adalah seperti ini. Lalu Belial, lalu Asmodai atau Asmodeus, dan juga Lilith. Namun terkait itu juga ada beberapa iblis yang tidak masuk di kartu Occult Tarot dan juga Gotia Tarot. Dan iblis-iblis ini yang Kevin rasakan energinya cukup besar banget, terutama untuk Succubus dan juga Incubus. Ini adalah dua pasang iblis laki-laki dan perempuan, namanya adalah Succubus dan juga Incubus. Ini kemungkinannya juga akan hadir untuk mempengaruhi hal-hal yang berkaitan dari pernikahan, termasuk iblis yang bernama Mammon. Nah, kita bahas dulu untuk iblis Asmodai atau Asmodeus. Kevin ambil sejarahnya dulu, cerita-cerita yang berkaitan dari si iblis ini. Nah, Asmodeus atau Asmodai di dalam kartu tarot ini menguasai elemen api, ada di kartu King of Wands. Saat bagian tahu ya, kalau kalian sudah sering ngikutin channel YouTube-nya Kevin, biasanya Kevin ada kartu yang keluar, kartunya adalah King of Wands. Kalau kalian ingat ya, pasti yang ingatnya adalah kartu The Fool atau si pekok yang aku cintai. Kartunya adalah King of Wands. Di dalam pembacaan cinta bersegi-segi, dari pembacaan Kevin, King of Wands identik dengan gairah, identik dengan seseorang yang sifatnya adalah seorang player atau seorang pemain. Dan Asmodeus ini mewakili kartu King of Wands. Peran di dalam sebuah pernikahan, Asmodeus ini dikenal dalam tradisi demonologi sebagai iblis yang merusak hubungan pernikahan.
dia akan menimbulkan yang namanya nafsu berlebihan. Di dalam sebuah Testament of Solomon, Asmodai atau Asmodeus digambarkan sebagai iblis yang menyebabkan perselingkuhan dan kecemburuan di antara pasangan. Kisahnya yang paling terkenal dalam kitab Tobit atau Apokrifa. Asmodeus adalah iblis yang membunuh 7 suami Sarah pada malam pernikahan mereka, dan dikatakan bahwa dia sangat cemburu dan tidak ingin Sarah bersama pria lain. Dan sifatnya Asmodai atau Asmodeus sering dikaitkan dengan hawa nafsu, kecemburuan, kebencian yang menghancurkan hubungan suami istri, atau di dalam sebuah 7 dosa besar. Dan 7 dosa besar ini juga ada peran dari Asmodeus atau Asmodai. Dia membawa sebuah hawa nafsu, dia membawa sebuah kecemburuan, dia membawa sebuah kebencian, terutama untuk hubungan suami istri. Maka di tahun 2025 banyak hal-hal yang berkaitan dari seorang suami, dia akan merasa sepi atau sendiri, seperti tidak mendapatkan sebuah afeksi, seperti tidak mendapatkan sebuah perasaan untuk terpenuhi dari segi hasrat. Dan kemudian Asmodeus ini jelmaan sebagai bentuk hawa nafsu, maka timbullah sebuah ketertarikan di luar pernikahan. Maka dari itu kita selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, aku dilindungi bersama keluargaku, aku dilindungi dari hal-hal yang negatif. Tuhan melindungi suamiku, Tuhan melindungi istriku, Tuhan melindungi anak-anakku. Mengapa pria yang digoda di sini? Karena pria mudah sekali terhanyut oleh hal-hal yang sifatnya adalah hawa nafsu. Laki-laki itu adalah makhluk visual, melihat segala hal di dunia ini secara objektif. Karena manusia adalah makhluk visual juga. Apa sih yang dilihat laki-laki pertama di perempuan? Ya pasti visualnya, badannya, kemelokannya, kecantikan seseorang. Dan ini yang menimbulkan sebuah hawa nafsu yang cukup besar. Tiba-tiba menjadi pendiam, tiba-tiba kurang bergairah kepada pasangan, kepada istri. Asmodai berkuasa di dalam sebuah hawa nafsu. Simbolnya cukup seram, sangat kebahagiaan. Simbolnya sosok iblis yang memiliki kepala sapi, lalu dia juga menyerupai kepala kambing, dan dia mengendari makhluk yang wujudnya memang sangat menyeramkan sekali. Dan di kartu Gotia Tarot juga sama, wujudnya adalah iblis yang berkepala sapi, ada berkepala kambing, lalu mengendari sebuah makhluk. Ini memang tugasnya adalah membuat seseorang itu ngerasa cemburu, kebencian itu muncul. Hubungan pernikahan mudah sekali cemburu, gejolak amarah muncul, kecemburuan itu muncul. Ya, ini adalah sifat dan karakter manusia, terkadang memiliki rasa kecemburuan yang muncul. Cemburu bukan berarti cinta. Cemburu kalau misalnya tidak bisa terkontrol, iblis yang berkuasa akan hal itu. Ketika iblis berkuasa di dalam kecemburuan seseorang, membuat orang itu tidak bisa mengendalikan diri. Hawa nafsu, kemelekatan, keterikatan, ketertarikan, ketergantungan secara emosional, ini terkadang membuat seseorang akan semakin kuat. Dan 2025 Kevin merasakan Asmodai ini membuat para lelaki, para suami ngerasa kurang mendapatkan sebuah perasaan emosional yang mendalam kepada istrinya. Maka dari itu tugas seorang istri di dalam sebuah pernikahan, berikan energi kasih kamu, berikan energi pelindung kamu dalam bentuk kasih sayang, dan selalu menyebut nama Tuhan ketika kalian sedang berdoa di situ. Oke, ini mengenal sedikit tentang Asmodai. Lalu yang selanjutnya adalah Belial. Dan Belial ini tergolong cukup memiliki power yang cukup kuat. Dia adalah raja.
Raja Iblis. Belial di dalam Gotia Tarot ini digambarkan seorang sosok iblis yang duduk di tempat singgasana, api menyala-nyala. Dan wujudnya memang memiliki sayap. Memiliki sayap seperti sayap kelelawar. Lalu memiliki tanduk. Di kartu Occult Tarot, simbol gambarnya seperti ini. Dia memiliki sayap, memiliki cakar, memiliki kaki seperti kaki binatang, lalu bertanduk. Dan digambarkan oleh Fabio Listrani, iblisnya dia seperti ini. Iblisnya seperti ini. Kalau kita membahas tentang Belial, peran di dalam sebuah pernikahan, Belial dikenal sebagai iblis yang membawa sebuah kehancuran moral dan juga menghasut manusia untuk menjalani gaya hidup yang mungkin korup, gaya hidup yang curang. Dan Belial ini sering dikaitkan dengan ketidaksucian dan ketidaksetiaan di dalam sebuah pernikahan. Dan pengaruh Belial ini dapat memanipulasi pikiran manusia untuk memprioritaskan kepuasan pribadi di atas komitmen pernikahan. Sehingga mungkin sahabat bagian yang ngerasa bahwa di dalam sebuah pernikahan salah satu pasangan kalian ada yang terjerat di dalam hubungan cinta perselingkuhan. 2025 banyak di antara mereka tinggal bareng sama si selingkuhannya. Ya, karena pernikahan ini mungkin tidak dijadikan sebagai prioritas dalam komitmen pernikahan. Justru Belial ini akan memprioritaskan kepuasan pribadi hanya untuk mengejar sebuah nafsu belaka. Maka jaga terus pernikahan saat bagian suami kalian atau istri kalian. Dan selalu belajar untuk berkomunikasi yang baik di dalam sebuah hubungan pernikahan. Nanti solusinya bagaimana? Kevin akan membahas tentang psikologisnya juga, tentang beberapa hal yang berkaitan dari agama, termasuk dalam kitab-kitab agama untuk menambah iman kalian ya sahabat bagian. Kita membahas dulu tentang demonnya dulu, agar kita tahu siapa sih dalang dari ini semua. Namun perlu diingatkan, iblis ini memberikan sebuah bisikan, memberikan sebuah godaan kepada manusia. Jadi kita nggak bisa menyalahkan iblis. Kendali ini ada di diri kita. Kita punya kuasa atas Tuhan untuk memilih mana yang baik, mana yang tidak baik. Tergantung dari iman kita, tergantung dari nafsu kita. Karena iblis memang sangat berperan sekali di dalam nafsu seseorang. Ingat, manusia itu punya nafsu, punya iman. Manusia bisa memiliki karakter seperti angel, seperti karakter seperti demon. Manusia bisa memiliki semuanya. Dan ketika nafsu di sini menjadi sebuah prioritas di dalam sebuah kepuasan pribadi, itu adalah siasat dari Belial. Belial di dalam kartu tarot ini masuk ke deretan kartu The Judgment. Judgment adalah kebangkitan. Judgment di dalam kartu tarot memiliki makna tentang sebuah karma. Siapapun juga dia yang mungkin berkaitan dari seseorang yang memprioritaskan kepuasan secara pribadi, karma akan hadir. Dan judgment adalah sesuatu hal yang tumbuh kembali. Maka berhati-hati jika mungkin pasangan di antara sahabat bagian yang dulu pernah melakukan sebuah perselingkuhan, kemudian dia sudah menyesali. Seiring waktu berjalan, Belial membisikkan lagi, hubungi dia, deketi dia lagi. Dia merindukanmu. Kemudian terkoneksi. Terjadilah sebuah perselingkuhan yang sama dengan orang yang sama juga. Perasaan ini akan hadir karena ada sebuah hal-hal yang mungkin berkaitan dari permasalahan, dari rindu, dari kemelekatan itu. Nanti Kevin akan bahas selengkapnya menggunakan kartu tarotnya. Kita cek dulu untuk iblisnya ya. Jadi jangan buru-buru dulu. Oke, ini adalah Belial yang bisa mempengaruhi masalah-masalah, terutama dalam prioritas di dalam sebuah hubungan. Lalu selanjutnya adalah Astaroth. Astaroth ini sebenarnya adalah
falling angel ya. Sebenarnya adalah angel yang diusir dari kerajaan surga dan kemudian dijatuhkan bersama dengan Lucifer dan juga Satan. Dan Astaroth ini adalah salah satu demon yang pada dasarnya dulu mengajarkan banyak hal. Namun atas pembangkangannya dia, Astaroth pun juga berperan di dalam sebuah pernikahan. Oke. Kita bahas dulu tentang sosoknya. Sosoknya adalah seperti ini digambarkan. Iblisnya gambarnya adalah seperti ini. Dia bersayap ya. Sayapnya adalah sayap kelelawar dan dia menggunakan mahkota, mengenakan crown. Dan di sini juga sama gambarnya karya Fabio Listrani. Fabio Listrani ini menggambarnya penuh dengan imajinasi liar ya, penuh dengan imajinasi liar dan gambarnya memang bagus banget. Kalau ini adalah gambar-gambar tradisional ya. Simbolnya juga sama, memiliki sayap. Wujudnya adalah seperti ini. Dan Astaroth ini masuk ke dalam kartu Justice. Justice ini berkaitan juga tentang masalah hukum atau perceraian. 2025 perceraian itu akan banyak banget. Maka berhati-hati di dalam sebuah pernikahan sahabat kebahagiaan. Kalau kalian juga mau nikah, nikah itu bukan hanya untuk berkembang biak saja. Ingat, nikah itu bukan untuk berkembang biak, tapi berkembang baik. Jika nikah hanya untuk berkembang biak, ya untuk tidak ada zina di situ kita menikah. Tapi coba pelajari dulu apakah pernikahan kalian sudah diimbangi dengan iman kalian, secara kesiapan secara materi, kesiapan secara psikologis apakah sudah atau tidak, sudah atau belum. Karena angka pernikahan, terutama pernikahan seseorang tahun 2025 ini bisa menurun. Dan Kevin juga melihat grafiknya. Pernikahan di Indonesia itu juga menurun drastis. Dan 2025 kemungkinan juga ada. Dan justru paling banyak adalah masalah perceraian. 2025 masalah perceraian itu hadir. Karena Astaroth di sini mewakili kartu Justice. Dan di dalam kartu Gothia Tarot, Astaroth di sini mewakili tentang King of Pentacle, berkaitan dari harta. Karena sebuah masalah ekonomi, masalah harta, masalah-masalah lain sebagainya membuat hubungannya itu akan mengalami sebuah perceraian atau persidangan. Nah, kita membahas dulu tentang Astaroth. Peran Astaroth dikenal sebagai iblis yang menggoda manusia untuk melalui kebohongan dan keinginan untuk mencari sebuah kekuasaan atau pengakuan. Dalam hubungan pernikahan, Astaroth ini dikaitkan dengan kebohongan yang merusak kepercayaan. Jadi banyak sekali kebohongan-kebohongan yang mungkin akan hadir di dalam hubungan cinta bersegi-segi. Ada masalah-masalah materi, masalah-masalah transferan, sesuatu hal yang ditutupi, kebohongan akan semakin besar. Ada kaitannya juga dengan materi, hadir di situ demi memuaskan hal-hal yang berkaitan dari prioritas pribadi, seperti Belial. Dan Astaroth di sini mengabarkan tentang kebohongan. Satu kebohongan diciptakan, maka bisa menciptakan sebuah kebohongan-kebohongan lain. Dan kebohongan itu adalah awal dari sebuah dosa atau kejahatan. Dan hal ini juga akan mempengaruhi di dalam sebuah hubungan pernikahan. Maka selalu jujur terhadap pernikahan. Apapun yang terjadi harus jujur. Belajar untuk bisa bicara dari hati ke hati. Belajar untuk bisa menyampaikan apa yang dirasakan kepada masing-masing perasaan antara kamu dengan diri dia, agar kebohongan itu tidak tercipta. Dan Astaroth muncul dalam bentuk kebohongan. Oke, sebenarnya masih banyak ya, tapi Kevin bahas semampunya saja. Dan iblis-iblis ini yang paling kuat. Lalu selanjutnya adalah Lilith. Lilith ini adalah iblis perempuan. Di kartu Occult Tarot di sini nggak ada kartunya ya. Jadi Kevin pakai kartu Gothia ini, namanya adalah Lilith. Lilith peran dalam sebuah pernikahan pasti memang hadir di sini. Lilith di dalam kartu tarot masuk ke kartu The Lover, sang kekasih. Ya, godaan itu banyak. Karena Lilith akan menguasai masalah-masalah yang berkaitan dari sang kekasih. Dia adalah kekasihku. Tapi statusnya adalah sudah punya suami atau sudah punya pasangan.
kau atau dia. Di luar dari pernikahan ada kekasih lain hati, dan Lilith berkuasa atas hal ini. Lilith ini adalah iblis perempuan, simpulnya sangat menggoda sekali. Di dalam sebuah pernikahan, dalam tradisi Yahudi dan juga demonologi, Lilith ini dianggap sebagai roh wanita yang menggoda pria, terutama untuk pria yang sudah menikah. Dan dia sering dikaitkan dengan perselingkuhan atau ketidakpuasan seksual dalam sebuah pernikahan. Dan latar belakang menurut legenda, Lilith adalah istri pertama Adam yang memberontak terhadap Tuhan dan menjadi entitas yang menggoda manusia, terutama dalam konteks hubungan seksual. Perlu diingatkan, ini adalah kontroversi. Dan ini adalah bagian dari legenda. Lilith ketika berada di kerajaan Tuhan, di surga Tuhan, Adam masih di sana. Dan Lilith yang disinyalir atau istilahnya adalah sebuah legenda adalah istri pertama Adam. Ini menurut tradisi Yahudi dan juga demonologi, sahabat bagian. Dan hal ini berkaitan dengan ranah seksualitas. Simbolnya di kartu Gothia Tarot di sini, simbol Lilithnya memang identik dengan hal nakal ya, sahabat bagian. Ada sosok iblis yang sedang memegang bagian kelaminnya atau sedang melakukan sebuah masturbasi di sini. Lalu ada dua sosok laki-laki dan perempuan mencoba untuk menjamah sang iblis di sini. Iblis ini membawa seekor ular. Ular adalah simbol dari godaan, simbol dari hasrat. Sesuatu hal yang sifatnya adalah menggoda. Dan perannya Lilith untuk menggoda manusia, terutama seorang pria yang sudah menikah. Dan perselingkuhan itu mungkin akan muncul karena faktor-faktor yang berkaitan dari ketidakpuasan dalam ranah seks di dalam sebuah pernikahan. Maka dari itu, saat bagian yang sudah menikah, seks atau gairah itu penting. Belajar tentang sekskologi untuk bisa memberikan yang terbaik kepada pasangan. Mungkin sekskologi di Indonesia dinilai tabu, jorok, dan lain sebagainya. Tidak, sahabat bagian. Justru kalau kita bijak menggunakan ilmu-ilmu yang berkaitan dari sekskologi untuk pasangan, itu bisa menambahkan sebuah gairah. Dan di sini iblis, terutama Lilith, menggoda para lelaki, merasa tidak puas ngejalin sebuah hubungan seksualitas dengan pernikahannya, dengan istrinya. Dan jika dia mudah tergoda, maka dia akan melakukan hubungan seks di luar pernikahan. Mudah-mudahan kita terjaga dari hal-hal yang semacam ini. Lalu selanjutnya adalah sukubus dan juga inkubus yang di awal video Kevin sebutkan. Di sini nggak ada di kartunya itu nggak ada gambarnya ya, nggak ada gambarnya. Sukubus dan inkubus di dalam sebuah pernikahan, sukubus ini adalah iblis wanita. Inkubus ini adalah iblis pria, laki-laki dan perempuan ya. Adalah sebuah entitas yang menggoda manusia dalam mimpi atau melalui godaan seksual. Dalam konteks pernikahan, kehadiran kedua iblis ini dapat menyebabkan ketegangan seksual, mimpi-mimpi erotis, atau perasaan ketidakpuasan dalam sebuah hubungan pasangan, seperti juga godaan Lilith. Namun sukubus dan inkubus ini masuk ke dalam alam mimpi, memimpikan hubungan seksual di luar pernikahan dengan seseorang di luar pernikahan, merasakan sebuah gairah-gairah erotis, dan masuk ke dalam alam mimpi. Ketika masuk ke dalam alam mimpi, kemudian bangun dari mimpi, ada perasaan yang tak nyaman. Kenapa tertuju kepada dia? Kenapa bisa memimpikan hal semacam ini? Padahal dia bukan pasanganku, padahal dia bukan suamiku, padahal dia bukan istriku. Ini adalah sukubus dan juga inkubus, masuk ke dalam alam mimpi. Dan prediksinya Kevin tahun 2025 memimpikan hal semacam ini hadir.
Jika mungkin ini adalah bacaan atau mungkin juga penjelasan yang sudah Kevin sampaikan kepada satu bagian dan kalian memahami akan hal ini, jika terjadi sesuatu di antara kalian tiba-tiba memimpikan hal ini semua, langsung segera saat kebahagiaan berdoa kepada Tuhan kalian. Biasanya yang muslim langsung melakukan sebuah sholat malam. Dan untuk kalian yang beragama lain, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, lakukan sebuah doa kepada Tuhan. Karena praktek-praktek spiritual yang mungkin cukup bisa menjaga diri kita untuk lebih waspada lagi. Ini bisa melindungi kita, terutama dalam pengaruh mimpi tersebut. Selain sukubus dan juga inkubus yang masuk ke dalam alam mimpi, alam kesadaran kalian juga akan ngerasain sebuah gairah yang membuat kalian kayak merasa, kenapa ada sebuah perasaan yang kuat, deg-degan, kenapa ada gairah yang tiba-tiba muncul kepada diri dia. Apakah ini dilakukan praktek magic seperti black magic, pelet, dan lain sebagainya? Kemungkinan ada, karena tahun 2025 adalah tahun The Hermit. Dan selain itu juga ada iblis yang namanya adalah Mammon. Di sini nggak ada kartunya, nggak ada gambarnya ya. Mammon, peran dalam sebuah pernikahan. Mammon ini adalah iblis yang memiliki karakter keserakahan dan juga materialisme. Dan Mammon, dia tidak secara langsung menyerang pernikahan, tetapi melalui sebuah obsesi terhadap kekayaan, harta benda, dan dapat menciptakan sebuah konflik di dalam hubungan suami istri, terutama jika pasangan lebih fokus pada materi daripada sebuah hubungan mereka. Ya, apa sih godaan terberat laki-laki? Harta, tahta, dan juga wanita. Bukan Raisa ya, karena Raisa udah nikah. Kemarin-kemarin kan dulu kan bilang harta, tahta, dan Raisa, tapi Raisa udah nikah. Ya, ini bisa menjadi sebuah godaan terberat, terutama dalam sebuah obsesi, karena keserakahan dan juga materialisme. Maka dari itu, agar rezeki kita selalu halal, rezeki kita selalu berkah, dapat uang, jangan lupa untuk disisakan untuk beramal, karena itu bisa menciptakan sebuah karma baik buat diri kita. Iblis-iblis ini memang banyak perannya, bukan hanya di tahun 2025, 2024 sudah. Tapi 2025 sangat kerasa sekali. Karena berkaitan dari pernikahan, iblis ini memang berperan. Mungkin next lain Kevin akan membahas tentang energi demonnya, apalagi yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sesuatu apa. Mungkin nanti Kevin akan cek ya. Tapi Kevin tidak akan membahas tentang politik. Tidak akan membahas tentang politik atau kematian ya. Oke, ini beberapa iblis. Kalau misalkan kita melihat dari segi pandang demonologis modern, karena demonologis ini adalah ilmu esoteris ya, ilmu rahasia. Kalau kita melihat tentang pandangan secara modern, demonologis modern, dalam demonologis modern saat bagian konsep-konsep ini sering dianggap sebagai simbol daripada literasi, karena iblis-iblis tersebut ini dapat mempresentasikan kelemahan manusia, terutama adalah nafsu, ketidaksetiaan, kebohongan, dan juga materialisme yang dapat merusak sebuah hubungan pernikahan jika tidak diatasi. Dan jika melihat dari sudut pandang ini, saat bagian seperti entitas-entitas yang Kevin sebutkan tadi, ini tentunya bisa menjadikan sebuah peringatan bahwa menjaga keharmonisan dalam pernikahan membutuhkan pengendalian diri, komunikasi yang baik, dan penolakan terhadap godaan-godaan yang merusak. Maka ini semua, yang bisa mengontrol ini semua adalah kesadaran. Yang bisa mengontrol ini semua adalah kesadaran. Kalau tidak ada kesadaran, bablas. Dan ini berbahaya saat bagian. Maka dari itu lebih baik mencegah. Paling baik adalah mencegah. Lakukan sebuah komunikasi yang baik dengan pasangan kamu. Dan kita harus merefleksikan diri, introspeksi. Tidak bisa menyalahkan ini semua ke pasangan yang berselingkuh, kepada pasangan yang mungkin melakukan tindakan-tindakan di luar pernikahan atau ketidaksetiaan.
bercermin terhadap diri sendiri. Karena iblis ini memang hadir dalam bentuk gairah, nafsu, ketidaksetiaan, sisi-sisi materialis yang Kevin sebutkan tadi. Mungkin kita bisa membahas tentang peran iblis di dalam sebuah pernikahan, terutama berkaitan dari kitab agama, dari berbagai sumber agama. Dalam pandangan-pandangan ini tentunya bisa dijadikan sebagai referensi sahabat bagian untuk tetap memegang teguh pada iman kalian. Yang Kevin sebutkan, nanti Kevin bikin template aja di sini tentang dari ajaran agama masing-masing. Kalau ada yang salah atau kurang tepat, kalian bisa perbaiki di kolom komentar ya. Karena Kevin hanya mengimani satu agama, dan yang Kevin share di sini adalah sumber informasi yang Kevin dapatkan dari beberapa teman dan juga beberapa media yang Kevin akses ya. Kalau berkaitan dari segi beberapa agama, kita membahas agama yang mayoritas dulu, yang paling banyak, Islam. Karena Islam mungkin banyak sekali referensi-referensi yang membahas tentang sebuah pernikahan. Kalau dalam ajaran Islam, iblis ini masuk ke dalam kategori setan ya, yang memiliki peran aktif untuk mengganggu umat manusia, termasuk di dalam sebuah kehidupan pernikahan. Dan hal-hal yang mungkin berkaitan dari ajaran agama Islam di dalam sebuah Al-Quran, Kevin masukkan di sini aja. Kevin takut salah nyebut. Mungkin sahabat bagian bisa cek aja ya sahabat bagian, karena Kevin juga cari informasinya. Al-Quran dan juga hadis, terutama Al-Quran menyebutkan bahwa setan berupaya untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah, ya. Dari Quran surat Al-A'raf ayat 16 sampai dengan 17. Dalam hadis dan Rasulullah menyebutkan bahwa setan sangat senang jika berhasil memisahkan semua manusia, terutama hubungan suami dan istri. Dan salah satu riwayat yang menyebutkan bahwa iblis mengutus pasukan untuk menggoda manusia, dan yang berhasil memisahkan pasangan akan diberi penghargaan tertinggi. Makanya iblis itu berlomba-lomba untuk mendapatkan kekuasaan tersebut dengan cara memisahkan hubungan suami istri. Dan disebutkan di dalam Al-Quran ya, surat Al-A'raf ayat 16 sampai dengan 17. Oke, cara menggoda iblis atau setan tersebut ini menggoda dengan menanamkan rasa curiga, kebencian, dan juga perselisihan di dalam sebuah hati pasangan. Dalam kehidupan modern ini bisa diterjemahkan sebagai godaan yang berupa perselingkuhan, kebosanan, hubungan emosi negatif lain, atau cinta-cinta bersegi-segi. Jadi maksud Kevin sering nge-share video-video cinta bersegi-segi itu adalah untuk bisa membuka kebijaksanaan kalian, agar kalian sadar. Karena patokannya Kevin tuh di dalam pembacaan adalah kita manusia tidak ada kuasa untuk mengontrol orang lain kecuali adalah kesadarannya. Kalau berkaitan dari ajaran agama Islam untuk mendapatkan sebuah perlindungan, Islam ini mengajarkan tentang pasangan untuk menjaga ikatan pernikahan melalui komunikasi yang baik, saling memaafkan, dan memperkuat iman dengan berdoa, untuk membaca Al-Quran, dan juga berzikir. Maka bisa dijauhi dari hal-hal yang berkaitan dari godaan iblis tersebut atau godaan setan, terutama dalam kehidupan pernikahan. Coba saat bagian yang muslim, ayat Quran surat Al-A'raf ayat 16 sampai dengan 17, apakah ini berkaitan dengan pernikahan atau tidak? Coba kalian komen di kolom komentar ya, karena Kevin ngambil dari berbagai agama. Lalu selanjutnya adalah untuk agama Kristen. Untuk agama Kristen, sahabat kebahagiaan, dalam tradisi Kristen, ini iblis digambarkan sebagai musuh utama pernikahan yang berusaha untuk menghancurkan rencana Tuhan. Dalam Alkitab, dalam Kejadian 3, setan digambarkan menggoda Hawa untuk melawan perintah Tuhan yang secara tidak langsung mengganggu harmoni pertama manusia. Dan iblis juga disebut sebagai bapa segala dusta yang menyusup kebohongan dalam sebuah hubungan. Godaan terhadap pernikahan dalam pandangan Kristen, sahabat kebahagiaan, iblis bekerja melalui dosa seperti ketidaksetiaan, kebohongan, atau keegoisan yang dapat merusak hubungan suami istri. Dan perlindungannya adalah pasangan Kristen dianjurkan untuk saling mengasihi seperti Kristus mengasihi gereja. Efesus 5 ayat 25 ya sahabat kebahagiaan, dan berdoa bersama agar pernikahan tetap harmonis.
Ini berkaitan dari kaidah dari agama Kristen. Mungkin saat bagian yang agama Kristen, Nasrani, bisa kalian komen di kolom komentar untuk menambah perspektif kita, untuk bisa menambah iman kita masing-masing, agar kita bisa dilindungi dari hal-hal yang berkaitan dari masalah-masalah godaan iblis tersebut. Lalu dalam ajaran agama Hindu, saat bagian dalam Hindu, pengaruh iblis ini energinya negatif, sering digambarkan sebagai asura atau Rahu Ketu yang mencoba untuk menciptakan disharmoni. Dalam pandangan filosofi ajaran Hindu, pernikahan adalah dharma atau kewajiban suci, sehingga menjadi target energi negatif yang mencoba untuk melemahkan keharmonisan. Godaan energi negatif dapat muncul dalam bentuk ego, keserakahan, ketidakseimbangan spiritual yang mempengaruhi hubungan pasangan. Dan perlindungannya adalah upacara seperti Griha Praves, ritual masuk rumah, dan doa kepada dewa pelindung keluarga seperti Laksmi dan juga Ganesh dilakukan untuk menjauhi gangguan. Mungkin sahabat bagian yang beragama Hindu, mungkin kalian bisa komen di kolom komentar untuk menambah perspektif baru untuk saudara-saudara kita, untuk menguatkan iman kita di dalam sebuah pernikahan agar iblis-iblis semacam ini tidak mengganggu, terutama untuk Asura dan juga Rahu Ketu. Lalu dalam ajaran agama Buddha, sahabat bagian, dalam Buddhisme, iblis ini sering disebut sebagai Mara, yang menggambarkan tentang sebuah nafsu dan juga ilusi yang menghalangi pencerahan. Dan pengaruh terhadap pernikahan, Mara bekerja melalui pikiran negatif seperti rasa iri, keinginan duniawi yang berlebihan, atau kemarahan yang dapat mempengaruhi hubungan suami istri. Cara melawannya adalah Buddhisme menekankan praktik mindfulness atau kesadaran penuh dengan cara bermeditasi untuk mengatasi pengaruh Mara. Dan pasangan dianjurkan untuk menjalani hubungan dengan ulas asih atau karuna, dan cinta kasih atau metta, dan saling pengertian. Maka dari ini terapan mindfulness dalam ajaran Buddhisme penting banget untuk bisa sadar secara sepenuhnya di dalam sebuah pernikahan. Lalu mungkin kita membahas tentang hal-hal yang berkaitan dari kepercayaan tradisional ya, sahabat bagian, karena kita masyarakat kita juga ada yang masih berpegang teguh terhadap kepercayaan secara tradisional. Dalam banyak kepercayaan tradisional seperti di Nusantara ini, saat bagian roh jahat atau entitas negatif ini sering dianggap sebagai penyebab perselisihan di dalam sebuah rumah tangga. Dan peran roh jahat adalah entitas ini dipercaya masuk melalui benda-benda atau energi negatif dari luar seperti guna-guna atau mungkin juga santet atau mungkin juga pelet atau mungkin juga black magic lainnya. Cara mengatasi adalah dengan ritual tertentu seperti pemberkatan rumah atau upacara adat dilakukan untuk mengusir energi negatif atau mungkin juga dengan cara ruatan. Jadi kesimpulannya, sahabat kebahagiaan, semua tradisi agama memang sepakat ya bahwa pernikahan ini adalah ikatan suci yang harus dilindungi dari godaan iblis atas pengaruh negatif ini. Dan setiap agama memang menawarkan sebuah solusi berupa pendekatan secara spiritual dan juga etika untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Dan upaya melawan godaan ini membutuhkan kombinasi antara iman, antara doa, introspeksi diri, dan komunikasi yang baik kepada pasangan. Maka dari itu memang butuh kesadaran dari itu semua. Ini mungkin dari beberapa kaitan beberapa agama ya, dan juga tradisional, ajaran tradisional yang mungkin ada kaitannya dengan sebuah pernikahan. Jika sahabat bagian tahu lebih detail tentang ajaran-ajaran spiritual kalian boleh komen di kolom komentar. Selalu menjaga toleransi, selalu menjaga nilai-nilai budi yang baik ya sahabat bagian. Dan mungkin kalau misalkan yang Kevin share di sini ada kesalahan atau apa, perbaiki ya dari sahabat bagian, karena Kevin manusia biasa yang mungkin tidak menguasai ya dari kelima atau keenam agama di Indonesia, nggak mungkin bisa menguasai semua ya. Jadi sahabat bagian bisa bantu Kevin untuk share informasi-informasi terutama dari ajaran agama kalian untuk mengingatkan kita sama-sama di dalam segi pernikahan. Lalu Kevin juga akan membahas tentang dari segi psikologis, karena basicnya adalah psikologis ya. Selain sebagai seorang kartomancer.
Oke, dalam sisi psikologi sahabat bagian istilah godaan iblis, ini biasanya dalam psikologi atau secara metaforis merujuk pada dorongan atau konflik internal yang mempengaruhi perilaku manusia, dan pandangan ini lebih menyoroti tentang proses psikologis dan juga dinamika yang dapat menyebabkan masalah di dalam sebuah pernikahan daripada tentang entitas supranatural. Dan beberapa hal yang mungkin bisa Kevin jelaskan tentang sudut pandang psikologis, terutama fenomena yang sering diasosiasikan dengan godaan iblis. Yang pertama adalah godaan dan juga konflik internal. Kita membahas tentang sisi logisnya ya, karena psikologis juga harus memberikan tentang hal-hal yang mungkin berkaitan dari sisi logis. Godaan dan juga konflik internal. Menurut psikologi Freud ya, sahabat bagian, ada 3 hal yang berkaitan dari komponen psikis seseorang: ID, ego, sama superego. Oke. ID ini adalah tentang dorongan primitif, termasuk nafsu dan juga keinginan. Lalu selanjutnya adalah ego. Ego adalah bagian rasional yang menyeimbangkan antara ID dan juga superego. Dan yang terakhir adalah superego, moralitas dan juga nilai sosial. Ketika seseorang ini menghadapi sebuah godaan, misalnya perselingkuhan atau cinta bersegi-segi, dan konflik terjadi antara dorongan ID, keinginan untuk memuaskan hasrat, dan juga superego, norma sosial dan juga moral. Dan jika ego ini gagal mengendalikan konflik ini, perilaku seseorang ini menjadi impulsif yang merusak hubungan pernikahan, dan kemudian hal itu terjadi. Lalu, hal-hal yang mungkin berkaitan dari teori disonansi kognitif. Ketika seorang tergoda untuk melanggar komitmen pernikahan, mereka mungkin akan mengalami yang namanya disonansi kognitif, yaitu ketegangan psikologi akibat perbedaan antara keyakinan saya harus setia, dan tindakan saya tergoda. Dan tekanan ini bisa menyebabkan stres atau perilaku defensif seperti menyalahkan pasangan. Ini bisa terjadi secara psikologis. Lalu yang selanjutnya, yang kedua adalah pengaruh secara eksternal ya, salah bagian dari godaan, terutama dalam lingkungan. Media sosial ini bisa menjelma menjadi iblis. Dalam tanda kutip, media sosial bisa menjelma sebagai iblis. Media dan budaya populer ini seringkali membuat seseorang ini menjadi tidak sehat kalau tidak bijaksana dalam mencari sebuah kesempurnaan di luar pernikahan. Dan ini bisa menciptakan sebuah ekspektasi tidak realistis terhadap pasangannya sendiri. Karena media sosial ini bisa seperti pedang bermata dua. Dan juga pengaruh-pengaruh yang berkaitan dari kelompok sosial. Lingkungan sosial ini juga dapat mempengaruhi perilaku seseorang. Misalkan jika seseorang berada di lingkungan yang mungkin memang selingkuh, ya dia bisa akan tergoda di situ. Maka salah bagian kalau misalkan kamu punya temannya kamu hobi selingkuh dan lain sebagainya, kalau misalkan kamu sayang sama dia, kasih tahu. Tapi kalau dia nggak sadar, ya udah salah bagian jangan kebanyakan berteman, karena ini bisa membuat kamu juga bisa terpengaruh ke hal-hal tersebut. Maka pengaruh-pengaruh kelompok sosial itu juga akan mempengaruhi. Dan juga yang ketiga adalah tentang ketidakpuasan dalam sebuah pernikahan. Kurangnya sebuah kepuasan secara emosional dan juga fisik saat bagian. Ketidakpuasan di dalam sebuah hubungan baik secara emosional, misalnya kurang perhatian. Udah nikah nih udah lama nih. Biasanya pernikahan kalau misalkan udah lebih dari 5 tahun, pasangannya tuh kayak ngerasa kurang perhatian. Ini yang namanya adalah krisis emosional. Ketidakpuasan secara emosional maupun secara fisik, termasuk ketidakpuasan secara seksual. Makanya di sini Lilith itu hadir. Tapi kita tidak membahas iblisnya, membahas secara psikologisnya. Ketidakpuasan secara seksual ini juga bisa muncul dan seringkali menjadi sebuah pintu masuk untuk godaan itu. Dan ketika kebutuhan ini tidak terpenuhi, seseorang mungkin akan mencari sebuah pemenuhan di luar hubungan yang sering dianggap sebagai godaan iblis. Dan ini adalah istilahnya dari ranah psikologi ya, bahwa godaan iblis tersini adalah tentang ketidakpuasan secara emosional dan juga fisik, makanya mencari di luar. Lalu hal-hal yang juga berkaitan dari masalah komunikasi.
Kurangnya adalah sebuah komunikasi yang sehat ini dapat menyebabkan yang namanya salah paham, kebencian, atau jarak emosional antara pasangan yang membuat mereka lebih rentan terhadap pengaruh eksternal, sehingga curhatnya tuh sama lawan jenis di luar pernikahan karena komunikasinya nggak nyambung. Lalu bahas sesuatu, bahas project, bahas bisnis dan lain sebagainya di luar karena mungkin nggak disupport sama pasangan. Maka dari itu, pasangan kamu mau usaha, mau apa, dengarkan, support dia. Daripada pasangan kamu nanti cari tahu, minta solusi yang lain, malah jadi curhat di situ, komunikasi nyaman sama eksternal, akhirnya terjadi sebuah hubungan perselingkuhan. Karena itu bisa terjadi dan banyak banget satu bagian hal itu terjadi. Maka masalah komunikasi ini harus bisa diperbaiki di dalam sebuah hubungan. Dan Kevin selalu menerapkan di dalam sebuah pembacaannya Kevin, komponen cinta adalah gairah, keintiman, komitmen. Dan komunikasi Kevin masukkan ke dalam keintiman tersebut. Bagaimana kalian menciptakan sebuah keintiman. Dan pengaruh psikologis yang lebih dalam seperti shadow self. Ini Kevin menurut teori Jung ya, berbicara tentang shadow self, yaitu bagian dari diri kita yang tidak tahu atau tidak diakui atau diterima di dalam sebuah kesadaran. Shadow ini bisa berupa dorongan-dorongan egois, nafsu, keinginan untuk melanggar sebuah norma dalam konteks pernikahan. Ketika shadow ini diabaikan atau ditekan, hal ini dapat muncul dalam bentuk perilaku destruktif seperti perselingkuhan. Karena setiap orang pada dasarnya memiliki shadow self dan trauma serta pola lama. Seseorang yang mengalami trauma masa lalu atau pola hubungan yang tidak sehat, misalkan melihat orang tuanya ini bertengkar terus-menerus, atau melihat orang tuanya tidak setia, melihat orang tuanya selingkuh, perceraian dan lain sebagainya, mungkin memiliki kecenderungan untuk mengulangi pola tersebut dari orang tua. Dan seringkali seperti dorongan eksternal, padahal merupakan hasil dari kondisi psikologis yang belum terselesaikan. Maka trauma dan juga pola lama ini memang harus bisa diatasi dengan cara self-love, self-improvement, kesadaran. Ini secara psikologis juga bisa mempengaruhi. Lalu tentang sebuah ilusi, iblis eksternal di dalam psikologi, mekanisme proyeksi. Dalam psikologi menyebabkan bahwa ketika seseorang merasa bersalah saat bagian atau malu atas dorongan mereka, dan mereka mungkin memproyeksikan penyebab dari kekuatan eksternal seperti iblis, dan ini mekanisme pertahanan untuk menghindari rasa tanggung jawab dan kepercayaan dari sugesti. Dalam budaya agama tertentu, kepercayaan akan adanya iblis ini bisa menggoda pernikahan, bisa mempengaruhi cara seseorang memahami masalah mereka. Misalnya ketika ada konflik terjadi, mereka mungkin lebih mudah menyalahkan si iblis daripada melihat sebenarnya seperti kurangnya komunikasi atau ketidakmampuan mengolah emosi. Makanya tadi Kevin menyampaikan jangan salahkan iblisnya. Iblis punya tugas ini, refleksikan ke dalam diri kita. Kepercayaan dan sugesti terhadap iblis, kalau kita tidak bijaksana, kita hanya menyalahkan iblis, tapi kita tidak memproyeksikan terhadap diri kita. Dan di pembacaan Kevin atau penjelasan Kevin di sini, secara demonologis, ilmu esoteris, ilmu supranatural yang tak kasat mata juga harus dijelaskan secara psikologisnya juga agar seimbang. Kita nggak bisa menyalahkan Asmodeus, Belial, Astaroth, Lilith, Mamut, Succubus, Incubus. Nggak bisa nyalahin mereka karena itu adalah tugasnya dia. Maka yang kita lakukan adalah bagaimana kita membentengi diri kita. Nggak boleh nyalahin iblis, karena ini memang tugas iblis. Kita manusia, punya kuasa. Kita manusia, punya kendali. Dan kita juga punya hak untuk memilih mana hitam, mana putih, abu-abu. Karena Tuhan juga memberikan sebuah kehendak bagi diri kita untuk beriman atau tidak. Tapi kita tidak bisa menyalahkan makhluk Tuhan ini, iblis. Kita perlu merefleksikan diri agar tidak ada sebuah penyalahan terhadap iblis tersebut. Karena hal ini bisa terjadi saat bagian.
dan pendekatan secara psikologis untuk mengatasi sebuah godaan. Ini bisa dilakukan dengan cara sahabat bagian terapi pasangan. Membantu pasangan mengenali sebuah pola komunikasi yang tidak sehat, bagaimana cara mengatasi konflik dan memperkuat sebuah hubungan emosional. Kita harus menerapi hubungan kita dengan pasangan. Dan juga mindfulness dan juga self-awareness seperti ajaran Buddha. Mindfulness melatih sebuah kesadaran diri untuk mengidentifikasi dan mengelola dorongan internal dan sebelum tindakan destruktif. Maka sahabat bagian perlu sebuah kesadaran diri untuk mengolah ini semua, dan juga penyelesaian trauma. Mengatasi sebuah trauma atau pola hubungan masa lalu ini juga bisa mempengaruhi sebuah perilaku yang saat ini. Maka jika pasangan kamu punya trauma, sembuhkan dan sembuh dulu. Kamu punya trauma, sembuhkan dan baru ngejalin sebuah hubungan pernikahan. Kita nggak boleh maksain loh. Kalau kita baru putus dengan seseorang dan kemudian kita dapat orang baru, kita belum sembuh dari yang lama, ini bisa mengulangi polanya terhadap orang baru tersebut. Nanti imbasnya apa? Bisa mengulangi pola-pola yang lama, termasuk masalah tentang perceraian. Kalau habis cerai, beri waktu 8 atau mungkin juga 1 tahun untuk self reward, untuk self improvement, untuk self love. Semuanya untuk diri sendiri. Perbaiki semua 8 bulan sampai dengan 1 tahun untuk memperbaiki segala hal untuk diri sendiri. Kalau misalkan habis cerai atau putus sama seseorang, kita baikin dulu, perbaiki apa traumanya dan lain sebagainya. Journaling, kalau perlu memang ke psikolog atau mungkin juga ke orang yang bisa membantu kamu dalam penyembuhan. Setelah itu baru membuka sebuah lembaran baru. Jangan misalkan baru cerai langsung menikah dengan yang lain. Ini masih ada trauma, sehingga bisa mengulangi pola-pola yang sama. Dan dalam konteks psikologi, godaan iblis ini sering dipahami sebagai simbol dari konflik internal sahabat bagian. Ketidakpuasan atau tekanan lingkungan yang mempengaruhi sebuah hubungan. Dan pendekatan psikologi memang menekankan pentingnya introspeksi, komunikasi, pengembangan diri untuk mengatasi masalah-masalah ini. Tapi tetap harus bisa melihat penyebabnya tanpa harus menyalahkan faktor eksternalnya, termasuk menyalahkan iblis. Nggak boleh. Harus bisa melihat diri sendiri. Ini mungkin beberapa hal yang bisa Kevin definisikan yang bisa menjadi sebuah gambaran. Selain dari iblisnya, selain dari beberapa kepercayaan agama, dari segi psikologisnya juga bisa kita pelajari sama-sama untuk menambah perspektif baru kita. Dan kemungkinan 2025 iblis-iblis ini memang hadir yang bisa mempengaruhi berbagai hal, terutama dalam ranah pernikahan. Lalu seperti apa iblis ini akan menggoda manusia? Seperti apa ramalannya? Akan Kevin bahas di sesi part 2. Jadi untuk saat kebahagiaan, kalian nonton sesuai urutan biar kalian paham satu sama lain. Oke, mungkin seperti ini saja untuk part 1-nya. Dan Kevin nantikan sahabat kebahagiaan di part 2 untuk membahas tentang ramalannya. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Tekan tombol notifikasinya biar sahabat bagian gak ketinggalan informasi-informasi berikutnya. Berkomentarlah yang positif, berkomentarlah yang baik-baik, agar kita bisa belajar untuk bisa mengatasi ini semua tanpa menyalahkan yang lain. Oke, mungkin seperti itu aja. Kevin tunggu kalian di video-video, terutama di part yang kedua. Sampai jumpa, bye-bye. Matai Masyo.